Teman-teman, ada sebuah TV merek LG yang besar banget. Ini mungkin ada kalau 40 in. Kita buktiin ya. Kita lihat di sini tipenya ya. Oh bukan, ini gedenya 32 in. TV merek LG dengan tipe 32 LD 330. TV ini katanya jatuh gitu. Terus di dalamnya tuh ada suara barang-barang yang kalau misalnya kita goncang tuh dia bunyi cetak-cetak gitu, kayak ada yang patah gitu di dalam, teman-teman. Jadi belum saya colokin arus listrik 220 volt, jadi harus saya cek dulu kira-kira di dalamnya tuh ada apa sih sebetulnya. Di sini saya nggak ngeliatin ada yang lepas, masih normal semua, masih terikat semua di sini. Dan kayaknya sih belum pernah dibongkar ya. Oh udah pernah teman-teman. Si kringnya, fuse-nya tuh udah disambung nih. Power supply-nya udah pernah diutak-atik. Terus saya ngelihat juga di sini ada cicak yang kesetrum sampai kering. Saya singkirin dulu mayatnya. Ini teman-teman, kalau misalnya diangkat gitu ya, tuh ada suara yang jatuh gitu loh. Tuh, parah kan TV-nya. Ada suara yang jatuh, tapi apa ya? Saya bakal bongkar dulu deh. Saya bakal bongkar casing belakang nih, untuk ngelihat apa yang kira-kira bunyi-bunyi tadi. Ternyata di bagian sebelah kanan, kalau kita lihat dari depan ya, di sini nih menganga loh teman-teman. Dan saya ngelihat ada bagian yang pecah. Bagian yang pecah tuh warna putih-putih gitu. Nah ini dia nih, bagian dari LED-nya. Kacau, pecah ini. Katanya sih memang jatuh ya. Terus di bagian atas ini nih engselnya udah patah nih. Bukan engsel sih, dia yang plastik dudukan skrup itu udah patah. Teman-teman, setelah saya bongkar LED-nya, sekarang saya nemuin tuh, ini dia barang-barang yang pecah itu. Tapi herannya LED-nya nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu di bagian lampu backlight-nya ya teman-teman. Backlight-nya tuh ada di sini nih. Ya kita bisa lihat di sini tuh kondisinya masih kelihatan oke. Untuk sementara kayak gitu jawabannya, kelihatan oke. Kita cek dulu ya. Nah ini kan ada yang patah nih tuh. Nih patah. Terus ada sisa-sisa patahan seperti ini. Kumpulin dulu patahannya, bersihkan. Tuh kan, ini loh teman-teman yang patah. Herannya LED-nya kok nggak apa-apa. Oh, mantap kan, retak pun enggak. Jadi inilah yang patah bagiannya teman-teman. Bagian-bagian ini yang patah. Ini LED. Oh, LED-nya pakai neon teman-teman. Ini dia lampu neonnya. Lampu LED tapi pakai neon gitu. Lampu LED tapi pakai neon gimana sih? TV LED tapi pakai neon dia. Neonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dan karena jatuh itu plastiknya pada patah dia. Kayaknya kebanyakan yang patah ada di sebelah sini nih. Ini bekasnya nih. Benturannya tuh ada di sebelah sini teman-teman. Ini kelihatan agak bengkok dia. Mungkin kita bisa benerin dulu, kita rapatin pakai tang atau kita lurusin pakai tang supaya bagus. Untuk yang patah seperti ini kan penahannya aja ya. Ini adalah lampu penahan. Supaya yang warna putih itu saya nggak tahu namanya apa, lupa saya. Supaya itu nggak bisa, ini maksudnya. Ini yang kayak layar putih ini, supaya nggak nempel ke sini, ke lampu neonnya. Ini aja rupanya yang patah. Nggak apa-apa deh kalau gitu. Ini masih sisa berapa nih? Sisa
1, 2, 3, 4, 5, 6 masih bagus, masih ada 6, masih bisa dipakai. Kita bersihin dulu sampai benar-benar bersih ya, neonnya jangan sampai pecah. Habis itu baru deh coba kita pasang lagi teman-teman. Minimal kita udah tahu bagian mana yang pecah. Ini dia, letaknya ada di sekitar sini. Dia jatuh terampas, dia pecah. Terus ini dia udah saya bongkar ya. Ini agak-agak ada debu-debunya, mungkin kita bersihin kalau perlu, kalau nggak perlu nggak apa-apa. Biasanya kalau dibersihin makin kotor. Kalau ngebersihin nggak pakai alat tertentu, alat khusus maksudnya. Ini dia LED-nya, lumayan hati-hati, lumayan harus hati-hati untuk ngangkatnya, karena kalau enggak sedikit prak aja, aduh, pecah kayak gitu ya. Ini loh yang patah teman-teman, tuh kerowak kan, ini dia yang patah rupanya. Terus yang bagian sini retak juga nih, tuh retak. Rupanya plastik pelindungnya ini memang udah lapuk sih. Akhirnya saya lem pakai lem besi atau lem setan, iblis atau lem apa nih. Ini lem AAA Teco, biasanya sih disebut Alteco. Habis itu saya tinggal pasang casing warna hitam ini teman-teman. Nah sekarang udah saya tutup semua teman-teman, semua kabel-kabelnya udah saya pasang. Oh, ada satu yang belum, kabel fleksibel yang menuju ke Tikon. Sekarang saya pasang dulu. Udah, kabel backlight udah, terus kabel panel udah juga. Kabel-kabel yang ke mana lagi? Kabel backlight ya, ini sama ini udah dipasang. Terus kabel tegangan dari CPU ke dari power supply ke mesin udah, tinggal AC cord aja. Saya pasang dulu ya teman-teman, kita lihat hasilnya seperti apa. Hidupkah TV-nya atau korslet? Bismillah. TV-nya udah saya hidupkan, cuman saya nggak ngelihat ada indikator standby, lampu warna merah. Oh, ada itu di sana, lampu standby-nya hidup teman-teman. Ini saya karena pakai lighting jadi lampu standby-nya nggak begitu kelihatan ya. Coba saya hidupkan dulu, saya tekan tombolnya ya. Tombol power yang mana nih? Oh, yang paling bawah. Tombol power yang paling ini maksudnya, ini dia. Udah saya tekan. Hidup teman-teman. Sematiin lightingnya ya. Tuh, hidup. Cuman saya nggak tahu ada inputnya apa enggak. Backlight hidup. Saya matikan dulu. Mati. Nggak mau mati. Masih tetap hidup dia. Lampu backlight tetap hidup, kayak seolah-olah dia nggak mau dimatikan. Nah, udah mati ya. Saya cabut dulu. Saya coba pasang skrupnya dulu, coba saya berdirikan. Kira-kira ada gambarnya apa enggak. Sekarang kita cek dari depan teman-teman. Bismillah. Kita lihat lampunya standby apa enggak. Saya nggak ngeliat ada lampu standby.
Oh, ternyata standby teman-teman. Nih ya, lihat. Kelihatan ya? Ini. Tuh. Nyala warna merah kan? Karena di bawah banget akhirnya nggak kelihatan. Tapi intinya nyala dia. Nyala standby warna merah. Sekarang kita on kan. Uh. Hidup. Hidup. Keluar raster. Mantap kali, Bun. Nah, tuh. USD-nya normal nih. Nah, bagus. Tombol volume juga oke. Terus input. Tuh. Wih, mantap coy. Oh, ada HDMI juga inputnya. Bisa dari PC dong. Mantap nih. Dari TV aja deh. Oke. Sekarang coba kita masukin input ya. Kita tes. Kira-kira keluar gambarnya apa enggak. Sekarang saya pakai input TV kabel. Sekarang saya hidupin TV kabel saya. Terus kita masukin atau kita pilih inputnya adalah AV1. Apa nih? Masukkan. Oke. AV1. Oke. Tuh. Sembuh. Atau TV-nya nggak apa-apa tuh. Ini dia teman-teman. Suaranya saya mute. Sembari saya cari dulu channel yang bebas copyright. Biasanya sih TV edukasi. Atau channel mana nih? Ntar saya lihat dulu ya. Channel TV TPI atau TV Kepri. TV TPI nggak ada siaran, nggak konsisten. Mau bikin channel apa enggak sih? Terus kita lihat TV Kepri. Oh, ada. Apa nih acaranya nih? Suara normal, gambar normal. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ada bintik-bintik yang bergaris-garis ini. Nah, ini yang muncul nih. Ini bukan dari TV-nya teman-teman. Ini dari kabel koaksial, jalur dari kabel koaksial yang ini loh teman-teman. Bentar. Ini dia. Yang saya pegang ini kabel hitam besar nih. Ini salurannya kemarin kesambar petir. Kebetulan STB-nya yang kotak ini kemarin udah diganti sama TV kabelnya. Jadi sebelumnya tuh adaptor dan STB-nya kesambar petir habis. Jadi diganti yang baru teman-teman. Karena nggak bisa diperbaiki lagi ya. Terus begitu diganti STB bisa sembuh deh. Cuman masih ada garis-garis kayak gini nih. Nah, ini bukan karena STB-nya, tapi itu tadi karena kabel koaksialnya yang ada di jalur tiang listrik itu kesambar petir gitu. Jadi sebelum itu diperbaiki, ini nggak akan hilang bintik-bintiknya ini. Teman-teman, gitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Video ini dibuat karena alasan yang punya itu TV-nya katanya jatuh gitu. Kata yang punya TV-nya jatuh terus diantar ke sini. Nggak tahu ini udah pernah dites sama dia apa belum setelah jatuh itu. Tapi kayaknya sih belum dites. Kayaknya sih
setelah jatuh belum dites gitu, akhirnya diantar ke saya untuk dicek gitu, ini ada apa. Mungkin dia khawatir karena ada bunyi-bunyi yang tadi teman-teman, khawatir kalau misalnya dicolokin nanti meledak gitu ya. Jadi setelah saya bongkar, saya temukan bagian pecah itu apa. Ternyata meskipun dia jatuh, dia nggak mempengaruhi gambar ataupun suara dari atau suara dari TV ini teman-teman. Kayak gitu ya. Terus udah deh gitu aja, saya mau rakit kembali. Terima kasih teman-teman udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.